Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para ikhwah dan juga para akhwat, para koordinator dan para musyrifin dan juga musyrifat dan juga para admin dimanapun antum berada, semoga Allah SWT menjaga kita semuanya. Kita lanjutkan pembahasan kitab Kun Salafiyan Al-Jaddah yang ditulis oleh guru kami yang mulia Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan manhajus salafi fil aqidah, manhaj salaf di dalam aqidah. Beliau akan menyebutkan di sini tentang bagaimana manhaj salaf yang sebenarnya, terutama adalah di antara masalah akidah beliau dahulukan, karena akidah ini adalah perkara yang paling penting di dalam agama kita. Sehingga beliau setelah menjelaskan tentang bolehnya, bahkan wajibnya seseorang untuk menisbahkan dirinya kepada salaf, dan selain menisbahkan juga harus mengikuti mereka, maka sangat pas sekali setelah itu beliau menyebutkan tentang bagaimana para salaf kita di dalam masalah akidah, yang membedakan antara manhaj salaf ini dengan yang lain. Beliau mengatakan manhajus salafi fil aqidah, manhaj, cara para salaf kita di dalam berakidah. Yatalakhasu manhajuhum fima yali, manhaj mereka di dalam masalah akidah terringkas di dalam beberapa perkara ini. Yang pertama, hasruhum masdar at-talaqqi fi babil i'tiqad ala kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa fahmihim atau fahmuhum lin-nusus ala dha'i fahmi salaf as-salih. Yang pertama adalah mereka membatasi sumber di dalam masalah akidah adalah kitab Allah, itu Al-Quran, dan sunnah Rasulullah SAW saja. Dan mereka memahami dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan hadis tersebut dengan pemahaman para salafus saleh. Ini satu di antara cara mereka di dalam masalah akidah. Quran, sunnah itu sebagai sumber mereka di dalam berakidah. Mereka tidak meyakini sesuatu kecuali yang memang ada dalil yang sahih dari Al-Quran atau dari hadis atau dari kedua-duanya, dan memahami dalil tersebut dengan pemahaman para salaf, tidak dengan pemahaman masing-masing, tidak dengan pemahaman gurunya atau dengan pemahaman tokoh yang ada di masyarakatnya, tidak. Kembali mereka kepada pemahaman para salafus saleh. Ini diantara cara mereka. Yang kedua, ihtijajuhum bis sunnati sahihah fil aqidati wa sawa'un kanat hadhihi sunnatu sahihah mutawatiratan am ahadan. Mereka berdalil dengan hadis yang sahih di dalam masalah akidah. Sama saja, apakah hadis yang sahih tadi mutawatir atau ahad? Karena hadis terbagi menjadi dua, ada yang mutawatir, ada yang ahad. Yang ahad ini berarti di bawah mutawatir. Kalau memang hadis tersebut adalah hadis yang sahih, baik itu yang mutawatir maupun yang ahad, yang mutawatir ini diriwayatkan oleh banyak sahabat, diriwayatkan oleh banyak sahabat, dan dia adalah hadis yang sahih, ya kita terima. Dan yang di bawah mutawatir, yang tidak sampai kepada derajat mutawatir, mungkin diriwayatkan oleh satu orang sahabat, atau dua orang sahabat, atau tiga orang sahabat misalnya. Kalau memang hadis tersebut adalah hadis yang sahih, kita terima, ya kita terima, dan kita jadikan dia hujjah di dalam masalah akidah. Ini berbeda dengan sebagian golongan yang dia membedakan. Kalau mutawatir dijadikan dalil, kalau hadisnya adalah hadis ahad, maka mereka tidak menerima hadis tersebut. Sehingga mereka banyak menyimpang di dalam masalah akidah.
Karena banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih dan mereka menganggap itu adalah hadis ahad, ya, kemudian mereka tolak hadis tersebut, otomatis dia menolak akidah dan keyakinan yang terkandung di dalam hadis tadi. Yang ketiga, at-taslim bima ja'a bil wahyu wa 'adamu raddihi bil aqli wa 'adamul khawdi fil umuril ghaibiyah allati la majala lil aqli fiha. Menyerahkan diri dengan apa yang ada atau yang dibawa oleh wahyu. Kalau memang wahyu mengatakan demikian, maka dia atau mereka itu ahlu sunnah pasrah, menyerahkan diri. Dan mereka tidak menolak wahyu tersebut dengan akal mereka. Ya, meskipun zahirnya mungkin akal mereka enggak masuk. Tapi kalau memang ini adalah hadis yang sahih, ayat di antara ayat-ayat Allah, maka mereka siap sami'na wa ata'na. Kami pasrah. Tidak menentang wahyu tersebut. Dan mereka tidak berjidal, berdebat di dalam perkara-perkara yang ghaib, yang tidak ada kesempatan bagi akal di dalam masalah tersebut. Artinya akal nggak bisa campur tangan di dalam perkara yang ghaib. Yang mereka lakukan adalah tasdiq. Yang mereka lakukan adalah membenarkan apa yang Allah kabarkan berupa perkara-perkara yang ghaib tadi. Mereka tidak berdebat kusir dalam masalah perkara yang ghaib, kemudian menolak apa yang dikabarkan oleh Allah dan juga Rasulnya berupa perkara-perkara yang ghaib. Itu bukan cara ahlu sunnah. Ahlu sunnah wal jamaah, pengikut para salaf, mereka tunduk dan membenarkan setiap kabar yang sahih yang berupa perkara-perkara yang ghaib, seperti misalnya kejadian-kejadian di hari kiamat atau tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Kemudian yang keempat, adamul khawdi fi ilmil kalam wal falsafah. Mereka tidak menyibukkan diri mereka di dalam ilmu kalam dan juga ilmu filsafat. Ya, ilmu kalam dan juga ilmu filsafat ini Islam tidak butuh dengan ilmu yang seperti ini. Para salafus saleh, ya, para sahabat, para pendahulu kita, mereka menjadi orang-orang terbaik dan mereka tidak pernah mempelajari ilmu kalam dan juga ilmu falsafah. Ini adalah ilmu yang berasal dari luar Islam. Belajar akidah, ya, tidak membutuhkan dengan ilmu kalam dan falsafah. Bahkan masuknya ilmu kalam di dalam pelajaran akidah dan filsafat dalam pelajaran akidah ini merusak akidah. Kemudian yang kelima, rafdut ta'wil al-batil. Mereka menolak ta'wil yang batil, yaitu ta'wil yang dimaknai oleh ahlul kalam. Ya, seperti mentakwil istiwa Allah dengan istila. Makna istawa adalah menguasai. Ini takwil yang batil. Siapa yang mendatangkan? Ahlul kalam. Adapun ahlus sunnah, maka mereka menolak takwil-takwil yang batil seperti ini. Adapun takwil dengan makna yang sahih yang dipahami oleh para salaf. Takwil artinya adalah menafsirkan, iya, kita menafsirkan ayat. Ya. Atau takwil artinya adalah hakikat dari sesuatu, iya. Ya. Kita mengakui yang demikian. Itu adalah makna takwil secara bahasa yang benar. Adapun takwil yang dimaknai oleh orang-orang ahlul kalam, memalingkan dari makna yang benar ke makna yang tidak benar, atau makna yang rajih kepada makna yang tidak rajih, seperti contohnya tadi kita sebutkan, maka ini adalah takwil yang batil, tidak pernah dilakukan oleh para salaf. Al-jam'u bainan nusus fil mas'alatil wahidah. Di antara cara Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam berakidah adalah mereka mengumpulkan di antara dalil-dalil. Ya, mengumpulkan di antara dalil-dalil, ya, dalam sebuah permasalahan. Jadi kalau mereka membahas sebuah permasalahan, mereka kumpulkan dulu dalil-dalil. Kalau memang itu adalah dalil-dalil yang sahih, maka tidak mungkin saling bertentangan satu dengan yang lain. Pasti bisa dijamak, pasti bisa dikumpulkan, dan tidak mungkin bertentangan satu dengan yang lain. Ini berbeda dengan aliran-aliran, ya, di mana mereka mengambil
dalil yang sesuai dengan hawa nafsu dan menolak dalil yang tidak sesuai dengan hawa nafsu. Meskipun dalil tersebut dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, mereka berani untuk menolaknya karena bertentangan dengan akidah mereka sebelumnya. Fahadil aqidatu mustaqatun min naba' as-safi. Akidah ini diambil dari sumber yang murni, kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Ba'idatun anil ahwa'i wa syubah. Jauh dari hawa nafsu dan juga syubhat-syubhat. Fal mutamassiku biha yakunu mu'azziman linususil kitabi wa sunnah li'annahu ya'lam anna kullama fiha haqqun wa shawab. Maka orang yang berpegang teguh dengan akidah yang sahih ini, ya, dia akan mengagungkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, akan mengagungkan Al-Quran dan juga Sunnah karena dia tahu bahwasanya apa yang ada di dalamnya adalah kebenaran, ya, dan juga hak dan juga shawab, itu hak dan juga sebuah kebenaran. Akan timbul di dalam diri orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi atau berpegang teguh dengan akidah yang sahih ini, akan timbul di dalam dirinya pengagungan terhadap Al-Quran dan juga sunnah. Kemudian beliau mendatangkan ucapan Al-Imam Al-Barbahari, qala Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa'lam rahimakallah anna ad-dina innama ja'a min qibalillah tabaraka wa ta'ala lam yudha' ala uqulir rijal wa ara'ihim wa ilmuhu 'inda Allah wa 'inda rasulih fala tattabi' syai'an bihawak aw yahwak fatamruqa min ad-din fatakhruja min al-islam fa innahu la hujjata laka faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi as-sunnata wa awdahaha li ashabihi wa humul jama'atu wa humus sawadul 'azam was-sawadul 'azam al-haqq wa ahluhu. Was-sawadul 'azam al-haqq wa ahluhu. Beliau mendatangkan ucapan Al-Imam Al-Barbahari yang dengan yang insyaallah kita menutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Beliau mengatakan, dan ketahuilah, semoga Allah merahmati dirimu, bahwasanya agama ini berasal dari Allah. Ya, kita ambil dari Allah. Tidak diletakkan pada akal manusia dan pendapat mereka. Ilmunya di sisi Allah dan juga di sisi Rasulnya. Itu agama. Maka janganlah engkau mengikuti sesuatu berdasarkan hawa nafsumu. Ya, bukan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Maka engkau akan jauh dari agama ini. Maka engkau akan keluar dari agama Islam. Ya, itu menjauh dari agama Islam. Karena sesungguhnya tidak ada hujjah bagi dirimu. Tidak ada alasan bagi dirimu, ya, mengikuti hawa nafsumu, mengikuti sesuatu berdasarkan hawa nafsumu. Maka Rasulullah SAW telah menjelaskan sunnah dan telah menjelaskan ini kepada para sahabatnya. Ya, kemudian beliau mengatakan, dan merekalah, yaitu para sahabat Nabi SAW, al-jamaah. Merekalah jamaah yang dimaksud di dalam hadis, dan merekalah orang-orang yang sawadul a'zam. Ya, sawadul a'zam, yang mereka adalah yang paling besar, mereka adalah yang mayoritas. Apa yang dimaksud dengan sawadul a'zam di sini? Kelompok yang paling besar, maksudnya adalah al-haqqu wa ahluhu. Yang dimaksud dengan sawadul a'zam, mereka adalah kebenaran dan juga orang-orang yang mengikuti kebenaran tersebut. Baik, para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita sambung kembali pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.